Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafael Farizi. Di sini saya ingin mempresentasikan materi bahasa Indonesia. Materi yang ke-10 dan yang ke-11 yaitu 1. Pengertian teks akademik dan non-akademik. Teks akademik adalah jenis teks yang digunakan dalam konteks pendidikan, penelitian, dan akademik. Teks non-akademik adalah jenis teks yang tidak digunakan dalam konteks atau ilmiah. Teks akademik dapat mencakup berbagai jenis seperti teks berita, iklan, cerita pendek, novel, surat kabar, dan lainnya. Yang kedua yaitu ciri-ciri teks akademik dan non-akademik. 1. Ciri-ciri teks akademik yaitu A. Bahasa formal. B. Rujukan sumber. C. Tujuan ilmiah. D. Struktur teratur. Dan E. Penggunaan citra dan grafik. Yang kedua itu ciri-ciri non akademiknya itu A. Bahasa informal. B. Kurangnya rujukan sumber ilmiah. C. Tujuan bervariasi. D. Struktur bebas. E. Penggunaan imajinasi. Dan yang ketiga yaitu menyaksikan teks akademik dalam berbagai genre makro. Yaitu teks akademik dapat ditemukan dalam berbagai genre makro yang mencakup jenis-jenis tertentu yang memiliki karakteristik khusus dan tujuan komunikasi. Berikut beberapa contoh genre makro teks akademik. Yang pertama yaitu artikel ilmiah. Teks akademik yang disusun untuk publikasi dalam jurnal ilmiah. Yang kedua yaitu tesis dan disertai, digunakan untuk merinci penelitian pasca sarjana. Dan yang ketiga yaitu buku akademik, yaitu digunakan dalam konteks pendidikan tinggi atau penelitian. Dan kita masuk ke materi ke-11 yaitu model teks ulasan buku. Sebuah ulasan buku adalah pendapat atau analisis kritis tentang buku yang telah dibaca. Berikut contoh model teks ulasan buku. Pertama itu judul buku, yang kedua nama penulis, yang ketiga sinopsis singkat, yang keempat pendapat pribadi, yang kelima gaya penulisan dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu aspek penelitian, formulasi bahasa dan manfaat teks ulasan buku. Yang pertama itu aspek penelitian dalam ulasan buku. A. Plot dan alur cerita. B. Karakter dan pengembangan penatangan karakter. C. Gaya penulisan. D. Pesan atau tema. E. Atau aspek teknik. Yang kedua yaitu formulasi bahasa dalam ulasan buku. Itu saya kasih contoh yaitu sinopsis singkat, pendapat pribadi, gaya penulisan, karakter dan pengembangan karakter, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu manfaat teks ulasan buku. A. Panduan untuk membaca. B. Penghargaan bagi penulisan. C. Pengembangan keterampilan penulisan. D. Wadah ekspektasi pendapat. E. Pembentukan komunitas bacaan. E. Rekomendasi literatur. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.